Yuk, dawamkan salawat. Kemudian, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man sholla alayya alfa marotin busyiro bil jannati. Barang siapa yang membaca salawat 1000, maka akan dikasih kabar gembira surga qabla mautihi, sebelum meninggal. Lanjut hadis yang berikutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membaca salawat 1 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka baginya 10 kebaikan. Wa man shalla alayya asyra, barang siapa yang membaca 10, sallallahu alaihi biha mi'ah, Allah akan balas dengan 100 kebaikan. Wa man shalla alayya mi'ah, barang siapa yang membaca salawat 100, sallallahu alaihi biha alfan, maka Allah akan membalas dengan 1000 kebaikan. Wa man shalla alayya alfan, barang siapa yang membaca 1000, maka lam tamassuhun nar, lam tamassuhun nar, Allah tidak akan, maka orang tersebut tidak akan pernah tersentuh api neraka kelak di akhirat. Ya, neraka jahanam itu tidak akan pernah menyentuh kulitnya orang yang rajin membaca sholawat 1000 setiap hari. Ya, teman-teman sekalian, jadi walaupun di dunia kita nih dalam keadaan miskin, ya, Ustaz, saya udah rajin sholawat, alhamdulillah sih hati tenang, tapi ekonomi nggak naik-naik. Teman-teman, hidup ini bukan hanya di dunia, ya. Belum tentu orang yang senang di dunia akan bahagia di akhirat. Tapi ini bagian dari menghibur, ya, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan miskin, kekurangan, maka jangan berkecil hati. Allah akan ganti kekurangan-kekurangan itu waktu di dunia dengan kelebihan-kelebihan, dengan kebahagiaan yang tak tiada tara. Maka di sini teman-teman harus tahu juga bahwa hidup ini bukan hanya di dunia. Tetapi teman-teman sekalian, walaupun kita banyak kekurangan, bagi ahli sholawat, ya, walaupun kita dalam keadaan miskin, kurang secara harta, tetapi yang ahli sholawat hidupnya bahagia. Bahagia, hatinya tenang, walaupun serba kekurangan, tetapi hatinya lapang. Di antara para sahabat juga teman-teman ada yang miskin, ada yang fakir, ya, di antara sahabat. Contoh Abu Dzar Al-Ghifari, seperti juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka tidak banyak harta, tetapi hidupnya lapang aja. Rumah sempit, tapi karena hatinya lapang, berasa lega aja. Ada juga orang yang banyak harta, ya, banyak uangnya, mobilnya di mana-mana, rumahnya banyak, asetnya banyak, tapi hidupnya gak bahagia, susah tidur. Ada orang seperti itu, walaupun kasurnya empuk, dia insomnia, nggak bisa tidur. Bisa tidur tuh pas ke masjid, karena di masjid mah adem, ya, aneh kan? Ya, seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi tentunya, ya, saya mengerti teman-teman pengennya duit banyak, hidup berlimpah di dunia, meninggal masuk surga. Ya, insya Allah dengan salawat Allah akan ganti kesusahan dengan kebahagiaan. Allah akan ganti kesulitan dengan kemudahan. Allah akan ganti hutang dengan keberlimpahan. Saya sudah merasakannya kok. Ya, 2021 itu saya masih punya utang 120 jutaan. 3 bulan lunas, bahkan orang yang saya bayar utang itu malah dia jual mobilnya, jual laptop, malah minjem juga. Akhirnya malah kita nih yang ngasih salawat, ya. Terus man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra.
Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, Allah akan balas 10 kebaikan. Kalau 100, maka Allah akan mencatat baginya bara'atan minan nifaq, terbebas dari sifat munafik. Munafik itu mukanya baik di depan, tapi di belakang mah merepan atau begini. Itu munafik. Cuma apa, di depan depan kita mah mukanya itu manis, tapi di belakang pahit. Munafik. Tapi orang yang ahli sholawat, ya, bahkan kepada orang yang mendolimi pun dia akan mendoakan kebaikan. Nah, inilah fungsi sholawat, teman. Akan merubah hati kita yang tadinya jahat menjadi baik, hatinya yang salah menjadi soleh. Itulah fungsi sholawat. Yang tadinya suka pendendam jadi orang yang suka mendoakan orang lain, walaupun orang itu dolim sama kita, bikin kesel sama kita, bikin iri kita, ngomongnya itu masya Allah gitu ya, telinga ini kayaknya tuh udah panas dengar omongannya. Terus aja teman-teman baca sholawat, jangan pernah ya pengaruh-pengaruh lingkungan seperti itu merubah hati kita dekat dengan Allah melalui jalur sholat. Nanti Allah akan rubah hati kita menjadi hati yang bening. Nah, inilah dalam dunia apa namanya motivator lah gitu ya, atau NLP gitu. Inilah yang disebut dengan zero spot. Zero itu kosong, spot itu titik kosong. Jadi titik kosong itu seperti apa tuh fungsinya? Di dalam ilmu fisika kan, ketika kita mau menyedotkan sesuatu, maka kosongkan dulu ruangan. Contohnya dalam satu kolam, ya, ada air penuh. Bagaimana caranya air dalam kolam itu akan hilang atau terkuras? Maka kita harus mengosongkan ruangan sehingga air itu akan tersedot di situ. Teman-teman mungkin di ilmu fisika pernah ya ada selang, kita nih mau ngambil air di dalam satu ember ya, ini air dalam ember, kemudian kita pakai selangnya dicelupin, terus kita kocok-kocok kan, ini selangnya kosong nih, dikocok-kocok, terus si air maju, terus ditumpahin, ngocor. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi sholawat itu akan membuat zero spot dalam hati kita, mengosong. Jadi dalam hati kita tuh benar-benar kosong, bukan hampa ya, ingat, beda. Kosong itu bukan hampa. Jadi kosong itu justru malah menarik energi kebaikan. Artinya orang kosong itu ya ikhlas aja, hidupnya lillahi ta'ala. Ada yang ngomongin kejelekan kita, nggak berubah warna, hati kita tetap bening. Ada yang nagih hutang, debt collector, gimana? Santai, tenang Pak, uangnya udah disiapkan, tenang ya. Jawabannya santai, karena yakin Allah akan memberikan pertolongan. Tuh, 100 akan dijauhkan dari penyakit munafik. Wa askanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada, bahkan nanti pada hari kiamat kelak itu akan digolongkan kepada orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu teman-teman anti hisab ya, tidak akan pernah dihisab. Nanti kan di hari kiamat itu ada yaumil mizan, yaumil hisab ya, timbangan amal kemudian dihitung, hisab dan mizan ya, dihitung amal kita. Tapi orang yang syahid lewat tuh, hitungan amal dilewat, timbangan amal dilewat, langsung kemana? Surga, insya Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lanjut ya, ini keutamaan sholawatnya. Man nasiya sholata alayya, barang siapa yang lupa membaca sholawat kepadaku, faqad akhto'a thoriqal jannah, maka sesungguhnya orang tersebut sudah salah jalan menuju surga. Lupa baca sholawat sudah salah jalan menuju surga. Lupa baca sholawat sudah salah jalan menuju
keberlimpahan, menuju kekayaan. Surga itu kan gambaran hidup yang nyaman gitu ya, hidup yang tenang, makmur, itu surga. Kita ingin menarik surga itu di dunia misalnya dengan sholawat. Nah, orang yang lupa dengan sholawat, lupa membaca sholawat, termasuk orang yang ketika mendengar kata Nabi disebut, nama Nabi disebut, lalu tidak baca sholawat, itu juga sama, lupa akan jalan masuk surga. Makanya ketika dengar ceramah teman-teman nih, ada orang khotib atau kiai atau ulama menyebut nama Nabi, maka kita harus membaca sholawat. Gitu. Setiap nama Nabi disebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli. Setiap nama Nabi disebut, sholawat. Itu bagian dari orang-orang yang ahli sholawat. Binisyani tarki amdan. Nah, maksud di sini lupanya adalah yang disengaja meninggalkan, bukan lupa karena nggak sengaja. Yaitu sengaja aja, udah apain sih sholawat? Udah saya amalin nih seminggu 10.000, utang tetap aja nggak lunas. Nah ini nih penyakit ya. Makanya teman-teman, hutang itu akan lunas dengan sendirinya manakala kitanya istiqomah. Allah akan beresin dulu, bukan hutangnya, beresin dulu hati kita nih, keyakinan kita. Allah bersihin dulu ya penyakit-penyakit hati. Di hati kita ini terlalu banyak titik-titik hitam. Dia akan dibersihkan oleh Allah dengan sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hilang titik hitam satu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hilang titik hitam. Sampai bersih. Kalau sudah bersih hati kita nih dengan sholawat, teman-teman, Allah akan beresin kehidupan kita satu-satu. Nggak instan, ya, nggak instan, nggak langsung 10.000 sehari diamalin 40 hari akan lunas. Nggak gitu konsepnya ya. Bisa jadi 10 hari pertama Allah beresin hati kita, 10 hari kedua Allah beresin keluarga kita, 10 hari ketiga Allah beresin lingkungan kita, 10 hari keempat Allah beresin kehidupan kita secara menyeluruh dari serangan-serangan orang-orang. Serangan orang-orang maksudnya apa, Ustaz? Nah, serangan orang-orang maksudnya adalah terkait dengan penindasan-penindasan orang lain, seperti nagih hutang dengan cara keras. Makanya dalam doa lunas hutang itu ada wa qahri rijal. Dari qahri rijal itu paksaan orang lain, tindasan orang lain, terbebas. Bebas hidup itu, bukan dijajah. Saat ini teman-teman lagi dijajah sama hutang. Saking dijajahnya sama hutang, teman-teman rela melakukan apa saja. Ini lebih jahat dari Belanda zaman dulu nih, hutang itu, apalagi hutang riba. Lebih jahat dari Belanda nih, penjajah yang pakai senjata, hutang riba itu. Karena kata Allah dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu yatakhabatu syaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba itu tidak mampu berdiri, walaupun mampu berdiri itu seperti kesurupan, oleng, yatakhabatu syaitanu minal mas, seperti kerasukan setan berdirinya itu. Itu gambaran ya, permisalan, saking puyengnya gitu ya, seperti orang kesurupan. Meragadi itu, pinjam sono, pinjam sini untuk menutup ini. Apalagi utang pinjol, teleponin terus sama debt kolektornya, terus untuk melunasi ditakut-takutin sama debt kolektornya dan sebagainya. Psikologinya terjajah, akhirnya dia melakukan berbagai cara, pinjam lagi, pinjol, tutup sana, tutup sini. Akhirnya nggak selesai, bahkan menggali bukan sumur lagi, menggali itu menggali kolam, makin lebar.
Top teman-teman, sekarang kembali ke sholawat ya. Jangan tinggalkan sholawat, karena sholawat itu akan membereskan semua masalah kita. Fa idza kana tariku yukhti'u tariqal jannah kanal musalli alaihi salikan ilal jannah. Maka sebaliknya orang yang bersholawat kepada Allah, kepada Rasulullah ya, maka seolah-olah dia sedang berjalan ke surga. Orang yang meninggalkan sholawat itu dia sedang salah jalan menuju surga. Tetapi orang yang bersholawat sebaliknya berarti dia sedang menuju surga. Waqala sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsarun salatan. Nah ini ending paling hebat nih ya. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisiku atau yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Ini hadisnya masih banyak teman-teman, tapi karena durasi nanti saya lanjutkan ya. Jadi orang yang membaca sholawat paling banyak itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Yang 1000 mungkin jaraknya agak jauhan, tetapi kalau bersama Rasulullah, Masya Allah surganya di Firdaus guys. Surga Firdaus, bukan surga yang lain. Yang 10.000 makin dekat, yang 15.000 makin dekat, yang 100.000 makin dekat. Masya Allah, ini kita bisa melihat langsung baginda Nabi Muhammad SAW. Yang waktu kita di dunia baca sholawat, membayangkan bagaimana Rasul itu fisiknya. Hanya baca aja di kitab Syama'ilul Muhammadiyah itu diterangkan ya. Ada rambutnya Nabi seperti itu, panjangnya sepundak. Kemudian alisnya Nabi seperti apa, hidungnya, bibirnya, matanya, tersenyumnya, cara bicaranya, cara jalannya, postur tubuhnya. Ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ciri-ciri fisik Rasulullah itu, cara tidurnya, cara makan dan minumnya. Kita bayangin terus, belum melihat secara langsung. Nanti orang yang sering membaca sholawat akan melihat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Rasul, yang paling dekat denganku nanti adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Teman-teman sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan keutamaan dan dahsyatnya sholawat. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.